Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Sebetulnya tadi Ayah Irwan sudah memberikan sedikit tapi paketnya lengkap untuk prinsip-prinsip pengasuhan. Saya hanya ingin menambahkan saja dan memberikan penegasan bahwa prinsip pengasuhan itu seperti 24 jam dalam 7 hari atau prinsip 360 derajat dalam pengasuhan. Koreksi kalau saya salah ya, Ayah Irwan ya. Iya, iya. Dan di antara pengasuhan 360 derajat itu sebetulnya juga seperti Ayah Irwan tadi sudah sampaikan, tidak ada pembagian pengasuhan atas nama gender, begitu ya. Tetapi disesuaikan dengan kebutuhan anak, baik dari sisi usia maupun dari sisi emosionalnya. Gitu. Tadi Ayah juga sudah sampaikan kalau di usia 1000 hari pertama atau 0 sampai 2 tahun itu anak tentu akan lebih banyak membutuhkan dari sisi ibunya karena masih dalam masa menyusui, begitu ya Ayah ya. Nah, setelah di atas usia 1000 hari ini mungkin nanti diantaranya ada peran bersama ayah yang lebih banyak dan juga ada peran bersama antara ayah dan ibu sehingga keduanya berimbang memberikan pengasuhannya. Pengasuhan yang dalam arti bukan saja mengajarkan tetapi juga memberikan pendidikan dalam wujud praktek secara langsung kehidupan sehari-hari, baik dari kegiatan kesehariannya termasuk kegiatan dalam hal beragamanya. Demikian. Menambahkan kembali dari apa yang tadi juga Ayah sudah sampaikan, di masuk usia baligh ini dari pengetahuan yang pernah saya peroleh, dari sisi ayah itu akan lebih banyak memberikan pengasuhan dalam hal keterampilan hidup. Demikian ya, Ayah ya. Iya. Saya kira dari saya itu dulu, mangga dibuka diskusinya dan tanya jawabnya dengan yang lain. Terima kasih Ayah. Terima kasih Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dipersilakan siapa yang ingin menanyakan atau mau sharing lagi yang lain. Ada Pak Musin. Ada jemaah ini di ruangan ini ada sebagian jemaah Masjid Al Hidayah Bintaro sektor 2, sebagian lagi juga dari di luar sektor 2 karena memang undangannya terbuka untuk seluruh yang khalayak yang ingin mengikuti sesi ini. Silakan Bapak Ibu jika ingin ada yang ditanyakan atau ingin disampaikan. Langsung aja ya. Iya, betul. Dari Musin Pak Zul. Ya, silakan Pak Musin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah Irwan. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang nih bisa menyimak nasihat-nasihat dari Ayah Irwan ini. Saya melihatnya begini, bahwa tadi dalam penyampaian Ayah Irwan pada anak usia 0 sampai 7 tahun itu yang lebih depan itu adalah ibu. Sedangkan pada usia 7 sampai 14 itu yang lebih depan itu adalah ayah. Saya melihatnya bahwa praktikal yang paling banyak di tengah masyarakat kita, termasuk mungkin di keluarga saya sendiri, bahwa ketika anak usia 0 sampai 7 tahun itu kita dihadapkan kepada tantangan perekonomian. Di mana tuntutan di dalam dunia kita itu bahwa ibu itu sebagai seorang pekerja atau pekerja di luar rumah itu. Sehingga di usia 0 sampai 7 tahun itu keseringannya anak itu tinggal sama pembantu atau sama baby sister itu Ayah Irwan. Iya, betul. Nah, sehingga yang saya pertanyakan ke Ayah Irwan itu dalam seperti ini, apakah ada satu metode yang berhasil dalam mendidik anak ini ketika usia 0 sampai 7 tahun itu karena ibunya bekerja, itu ada yang berhasil nggak kira-kira metodenya sehingga target yang diharapkan itu tercapai itu Ayah Irwan? Terima kasih. Iya. Langsung Bang Zul.
Langsung aja, langsung. Ya, ya. Makasih Ustaz. Jadi kalau ini yang kejadian di sehari-hari ya di umum ya, Pak Muhsin. Iya, Pak. Ya, karena memang pengasuhan ini kan memang kembali kepada hal personal sebenarnya apa Ustaz Muhsin. Kembali kepada pilihan kita masing-masing karena kita yang nanti bertanggung jawab di depan Allah kan gitu ya. Gitu. Jadi kalau jawaban saya yang pertama adalah bagaimana dengan anak 0 sampai 7 tahun itu memang kembali kepada kita masing-masing. Idealnya, jawaban idealnya adalah memang yang tadi. Nah, karena apa? Alasannya gini, San Musin. Kalau dibaca dalam kitab-kitab Tarbiyatul Aulad itu bahwa tidak ada masa yang terbaik, Allah berikan potensi yang sangat terbaik itu di masa 0-7 tahun. Jadi potensi-potensi yang ada di anak-anak kita itu terbaiknya ada di umur itu. Apakah potensi pendengaran juga akan hebat nanti di umur 7, 14, 8, 15 tahun ke atas itu ada juga ada, tapi tidak sehebat di umur 7 tahun. Itu alasan yang paling hebat. Nah, di umur 7 tahun itu adalah hampir semua yang paling soal akidah, soal ibadah, soal yang lain itu bertahannya puluhan tahun gitu loh, Ustaz. Gitu, di umur 7 tahun itu. Itulah sebabnya kenapa memang kalau kita lihat dari mana-mana tuh kitab-kitab itu selalu pilihannya adalah kita harus memang berjuang gitu, harus ada yang memang yang pegang anak di umur sampai 7 tahun. Itu kan idealnya Ustaz Muhsin ya. Nah, sekarang ada nggak pertanyaan, ada nggak yang ayah dan ibunya bekerja gitu ya di luar, sementara anaknya nggak terpegang? Ada Ustaz gitu loh. Tetapi ini bukan sebagai sebuah alasan gitu Ustaz Muhsin. Ya, kalau sebenarnya yang paling ideal itu adalah memang kan kita prinsip yang tadi Ustaz, gitu, bahwa anak itu amanah Allah dan Allah memang amanahkan itu yang terbaik di umur 7 tahun itu memang itu tadi itu Al-Qur'an siapa yang menyampaikan ke anakmu ya harusnya bapak dan ibunya atau ibu atau bapaknya gitu ya. Tetapi kan mudah-mudahan ini terhitung sebagai darurat gitu loh Ustaz Musin. Sebagai darurat gitu. Mudah-mudahan Allah memaafkan dan mengampuni kesalahan-kesalahan kita ini gitu ya. Mudah-mudahan nanti Allah nanti di akhir hisab ketika menghisab kita, Allah mudah mengampuni nih kesalahan-kesalahan kita ini. Nah, adakah yang berhasil tuh ada Ustaz gitu. Seperti misalnya kalau kita melihat bagaimana yang jelas ya seperti Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail gitu Ustaz ya. Kan bapak kan nggak banyak bertemu itu dengan anaknya. Tetapi persyaratannya juga sangat luar biasa gitu. Apa syaratnya? Yang pertama adalah ayah dan ibunya itu memang high quality. Jadi kualitasnya itu memang paripurna gitu loh Ustaz. Kalau memang harus memutuskan keduanya bekerja, harus ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Dua-duanya betul-betul harus terikat dan terlibat, gitu ya. Walaupun waktunya cuma sedikit gitu loh, Ustaz Musid. Nah, itu yang kalau kaya mengistilahkannya adalah ayah ibu yang high quality. Ayah ibu high quality itu seperti apa? Seperti Nabi Ibrahim, seperti Bunda Hajar. Nabi Ibrahim jarang ketemu dengan anaknya, tetapi beliau paham betul terhadap anaknya. Gitu loh, Ustaz Musid. Jadi misalnya kita lihat di Asy-Syafat 102 Ustaz Musid. Bagaimana Nabi Ibrahim bicara dengan Nabi Ismail. Soal beliau bilang gitu ya. Pertama panggilan saja hampir semua mufassirin mengatakan bahwa panggilan ya bunaya itu adalah panggilan yang sangat pas untuk Nabi Ismail dengan rentang umur di saat itu. Dan kemudian yang kedua, ketika Nabi Ibrahim mengatakan bahwa aku bermimpi Nina gitu ya bahwa ayah disuruh sama Allah nyembelih kamu. Nabi Ibrahim nggak berhenti sampai di situ, tapi ada kalimat yang mengisyaratkan kepada kita bahwa Nabi Ibrahim sangat paham tentang anaknya, tentang perkembangan anaknya. Apa kata beliau? Fikirkanlah nak, apa pendapatmu? Masih ditanya soal pendapat. Memang karena anak Nabi Ismail di umur itu saat-saatnya di mana memang sedang dibutuhkan pendapatnya gitu ya, dilibatkan di dalam mengambil keputusan. Nah, ayah Ustaz Musin dimulai Allah SWT. Jadi pertemuan cuma sedikit, waktunya juga durasinya nggak panjang-panjang. Tetapi Nabi Ismail menjadikan Nabi Ibrahim itu seorang yang sangat beliau muliakan, yang beliau taati, yang beliau kagumi. Apa buktinya? Nabi Ismail panggil ya abati, gitu. Kebayang ya Ustaz Musin dan teman-teman semua yang mulia Allah SWT, pertemuan sedikit, gitu ya sedikit, tetapi sangat-sangat berkualitas gitu. Nah, jadi jawabannya adakah ini bisa terjadi? Bisa, gitu ya, tapi jadilah high quality. Saya ngambil contoh lagi Ustaz Musid. Ada seorang ulama namanya
Syekh Hasan Al-Banna gitu. Syekh Hasan Al-Banna itu kalau kemana-mana beliau bawa tas, di dalam tas beliau itu ada, kalau beliau punya anak 5 orang, itu ada 5 map, 5 profil perkembangan anak. Kemana saja beliau bawa itu. Ditanya oleh sahabat-sahabatnya, ya Syekh, kenapa harus bawa map ini gitu. Apa kata beliau? Kalau ada selang waktu saya, ada waktu luang saya bukalah masing-masing map perkembangan anak saya ini. Untuk apa itu, kata teman-teman, kata sahabat-sahabatnya? Supaya saya mengerti tentang anak saya. Nanti kalau saya pulang ke anak yang sulung umurnya misalnya 14, 18 tahun, 19 tahun, saya mengerti cara saya bicara dengan anak 18 tahun pasti berbeda dengan anak saya yang berumur 4 tahun atau anak 5 tahun. Gitu ya. Nah, kenapa beliau membedakan ini? Karena memang tahap perkembangannya berbeda. Jadi ketika beliau berbicara dengan anak 18 tahun, padahal jarang ketemu anak beliau 18 tahun, tetapi anak beliau 18 tahun ini merasa, ya Allah, rasanya penuh hati ini, penuh dadanya ini gitu loh, Ustaz Muhsin. Rasanya itu, ayah pergi nggak apa-apa lama-lama, tapi secara psikologis aku nggak kehilangan kok gitu. Kenapa nggak kehilangan? Karena ayah tahu apa yang harus diucapkan ke anak di umur itu. Gitu kan Ustaz Muhsin ya? Misalnya begini, membangunkan anak kita umur 6 tahun pasti berbeda dengan membangunkan anak umur 12 tahun. Nah, kenapa kita bisa melakukan itu? Karena kita paham tentang anak-anak kita itu. Nah, itu karena kita high quality. Nah, Ustadz Muhsin, kalau saya, tadi itu high quality. Nah, high quality itu ada 2 syaratnya. Harus ada ilmunya tentang anak, harus ada waktu yang kita komitmen dan konsisten memberikannya kepada anak, walaupun hanya 2 menit, 3 menit. Ya, walaupun hanya 1 hari itu waktu kita 5 menit dengan anak-anak, tapi 5 menit itu waktu yang sangat bermakna buat anak-anak. Yang nggak kita sambil dengan pegang handphone, yang nggak sambil nonton TV, tapi memang full semuanya lahir dan batin buat anak-anak kita. Nah, bagaimana mungkin dengan ada kita menyerahkannya dengan maaf, yang tadi Ustadz Muhsin bilang, dengan babysitter, dengan kakeknya, dengan mertua dan lain. Apakah ini juga bisa berhasil? Soal berhasilnya saya susah menjawabnya Ustadz Muhsin. Tapi kemungkinan bisa tertolong ada gitu. Caranya gimana? Caranya kita memang harus mentransfer apa yang kita maui kepada saudara kita, asisten rumah tangga, apakah babysitter, apakah kakek, neneknya, mertua, dan lain-lain. Mungkin jelas nggak sempurna ayah dan ibunya. Karena apa? Karena di umur 07 tahun itu, secara perkembangan, anak-anak itu orientasinya hanya kepada 2 orang. Ayah, ibu, ayah, ibu, ayah, ibu. Gitu, Ustaz Muhsin. Gitu ya. Nah, tapi akan berhasil, saya susah menjawabnya. Tapi mungkin seberapa berhasil, susah menjawabnya. Tapi mungkin tertolong, iya mungkin tertolong. Gitu. Mungkin gitu, Ustaz Muhsin. Saya mohon maaf kalau kurang-kurang jawabannya. Baik. Ya, terima kasih, Ustaz Ridwan. Ya, sama-sama, Ustaz Muhsin. Ridwan, saya bacakan dulu, ini ada chat dari seorang ibu. Saya kira pertanyaan ini cukup penting, mewakili sebagian dari ada yang hadir dalam room ini, karena sebagian ada yang memang pasangan muda, sebagian lagi memang sudah katakan seumuran dengan saya gitu. Nah, pertanyaan dari Ibu Elvan Nurhamsa, pertanyaan begini, Assalamualaikum, ayah, bagaimana pengasuhan ini sementara anak-anak saya sudah dewasa dengan pandangan yang sangat berbeda? Yang besar sudah bekerja dan yang kecil sudah kuliah tingkat 2. Bagaimana kami selaku orang tua menanamkan rasa kenyamanan juga rasa bertanggung jawab saling mengasihi antar keduanya. Jadi problemnya anak itu udah pada besar nih. Waktu kecil nggak dapat Bu Yuli, nggak ada yang lain, nggak dapat ilmu ini. Nah, sekarang bagaimana nih? Iya, Bunda. Ya, Bunda. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya berusaha untuk coba jawab ya, Bunda ya. Ini sering kita menyebut apa ya Bunda ya, kita merasa terhutang pengasuhan lah gitu ya. Udah lewat waktunya baru kita tahu sekarang gitu. Yang paling utama kita pegang Bunda adalah bahwa tidak ada yang terlambat di dalam pengasuhan, nggak ada yang terlambat. Kalau ada kata terlambat, entah bagaimana nasib ayahanda Umar bin Khattab, kan gitu ya Bang Zul. Ya. Kalau ada kata terlambat, jadi nggak ada kata terlambat gitu. Kalau saya sih melihatnya begini Bun, yang pertama memang kita bersyukur kepada Allah gitu. Misalnya kita anak sudah berumur 20 tahun, 22 tahun, 23 tahun, loh kita tahunya sekarang gitu ya. Anak-anak waktu kecil kok nggak ada yang baca Al-Quran bukan kita, yang ngajarin Al-Quran bukan kita, yang ngajarin sholat bukan kita gitu. Yang paling penting Bun, nggak ada kata terlambat gitu. Itu dulu yang pertama.
Oleh sebab itu, tugas kita berikutnya itu adalah membayar hutang. Nah, membayar hutang itu tugas yang paling utama adalah husnuzon kepada Allah. Itu tugas yang pertama itu. Husnuzon kepada Allah. Jadi kita bersyukur betul kepada Allah, ya Allah ingatkan kita justru mohon maaf sebelum maut menjelang gitu ya. Sebelum Allah memanggil kita, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dengan pengingatan ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena bayar hutang ini menjadi pekerjaan yang butuh effort luar biasa beratnya nih Bunda. Karena ibaratnya ya, kemarau yang sudah sekian puluh tahun itu nggak bisa selesai dengan hujan satu hari kan gitu ya Bunda ya. Jadi memang butuh effort yang luar biasa. Berarti yang kedua adalah husnuzon dengan pasangan. Husnuzon dengan pasangan itu maksudnya adalah mari kita bilang sama pasangan kita, kalau masih ada pasangan, Bang atau Mas atau Kak, kita lihat anak-anak kita ya gitu. Kata si abangnya, kata si emasnya, apa tentang anak-anak kita? Ini anak yang sudah besar itu nggak ada empatinya. Misalnya begitu ya Bang ya. Nggak ada rasa tolong menolongnya, nggak ada. Bicaranya kasar, ibadahnya nggak mau gitu ya. Begitulah Bang ya. Ini kita anggap nih utang pengasuhan gitu ya. Nah gimana caranya kita bilang sama pasangan, abang ngerasain nggak hal yang sama? Mas ngerasain nggak hal yang sama? Kakak ngerasain nggak hal yang sama? Kalau si Mas, si abangnya ngerasain yang sama, berarti poinnya kita sudah melangkah tangga yang ketiga nih, Bunda. Berarti kita sudah sepakat, kita ada teman, ada sahabat, ada roommate yang akan membantu kita saling isi mengisi, saling mengingatkan untuk membayar hutang ini. Nah, berarti sudah 2 langkah kita lakukan. Nah, langkah yang ketiga ya dan Bunda adalah kita mulai assessment. Assessment itu maksud saya begini. Misalnya gini, anak yang pertama itu kita lihatlah sehari-hari. Apa sih yang kurang? Nah gitu ya Bunda ya. Apa sih yang terhutang gitu ya. Misalnya begini, anak yang pertama sudah umur 20 tahun, 23 tahun, 24 tahun gitu. Tapi ibadahnya itu enggak gitu loh Bunda. Misalnya ya sholatnya, ya apanya, ya saumnya, ya infaknya, ya apa itu. Enggak menggambarkan anak umur 23 tahun, 24 tahun, 25 tahun gitu loh Bunda. Gitu ya. Nah, gitu. Oh, berarti kita dalam assessment kita bilang ini. Nah, ini dulu yang kita mau bayar. Nah, gitu loh, Mbak. Kenapa ini kita mau bayar dulu? Karena dia sudah punya anak. Nah, nanti anaknya kalau dia nggak terselesaikan persoalan ibadahnya dia, nanti anaknya akan meniru dia. Berarti ini kita selesaikan. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Ini paling penting nih, Bunda. Cara menyelesaikannya adalah batasilah untuk berceramah atau menasihati. Nggak usah kita bilang ke anak kita misalnya, Mas, kamu tuh ya Allah udah punya anak itu sholatnya gimana-gimana, nanti jadi bumerang gitu. Kalau dia balikin gimana gitu. Dulu Bunda kemana gitu. Aku sekarang belum lancar baca Al-Quran. Bunda dulu waktu lidahku lagi fasih-fasihnya, waktu aku berumur 7-8 tahun, Bunda sama ayah emang pernah ngajarin aku baca Al-Quran. Emang rumah ini sering terdengar Al-Quran. Nanti dia balikin kita susah. Jadi gimana caranya? Namanya sih prinsipnya namanya hands on. Hands on itu adalah membawa dia langsung ke kejadiannya gitu. Misalnya gini, kalau Bunda misalnya datanglah ke rumahnya dia gitu, kalau dia udah menikah misalnya, pas lagi mau sholat gitu Bunda bilang gitu ya, dia masih nonton TV, Bunda bilang, Mas, nah boleh nggak jadi pemimpin Bunda? Bunda pengen betul sholat bareng sama kamu. Itu namanya bayar hutang, Bunda. Nah, gitu. Daripada kita nasihatin, gitu ya, Bunda berhutang. Nah, misalnya apalagi, dia, misalnya sholat sunnahnya nggak jalan gitu misalnya. Bunda bisa Bunda bilang nih, misalnya kita sholat zuhur gitu ya. Terus kata kita bilang sama anak kita, ayo kamu pimpin jadi imam dong gitu. Ya deh, dia bilang gitu. Bunda bisa bilang, boleh nggak balik kesempatan sama Bunda dulu. Bunda, kita sholat sunnah dulu yuk gitu. Kata Rasulullah SAW, sholat sunnah sebelum sholat zuhur itu sangat-sangat luar biasa pentingnya. Nah, ini kita namanya hands on. Jadi membayar hutang itu nggak boleh langsung menasihati. Nah, yang terakhir dalam membayar hutang itu adalah tadi yang saya sebut itu kekuatan doa, Bunda, kekuatan doa. Berdoalah kita kepada Allah, akuilah kesalahan kita, minta ampun kepada Allah, ya Allah, ini anak telinganya di umur-umur ketika dia pendengaran yang paling bagus, Engkau berikan lebih banyak musiknya ya Allah, lebih banyak mendengarkan yang enggak-enggaknya ya Allah, lebih banyak saya bawa ke mall ya Allah, gitu. Mungkin gitu ayah Bunda. Jadi kita ngomong minta ampun. Nah, kemudian kita memberikan kekuatan doa. Kekuatan doa ini luar biasa ya Bunda ya. Doa Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria dan lain itu sangat luar biasa.
bahkan fenomenal sekali doa ini. Bahkan banyak orang yang terhutang kepada anak-anaknya, utang pengasuhannya banyak sekali, itu mungkin dengan kekuatan doa, nggak terbayangkan, hanya punya waktu 1 hari 2 hari gitu. Nah, Bunda mungkin itu sekedar jawaban sederhana yang saya mampu. Nah, Bunda, nah tugas kita berikutnya adalah memang kita laksanakan gitu. Jangan sampai lepas hidayah yang sudah Allah berikan ini. Kalau menurut saya ini hidayah gitu ya. Ketika di bulan Ramadan hari yang ke-11 ini tiba-tiba kita ya Allah gitu ya. Anak saya sudah besar, sholatnya susah, baca Al-Qur'annya susah. Ini terhutang kita dulu nih ayah gitu ya. Kalau ketika disuruh baca Al-Qur'an dia nggak mau, berat gitu bawaannya. Dia wah itu berat, sholat berat gitu. Kenapa? Karena memang tidak ada pembiasaan di umur di mana Allah memang sedang memberikan umur-umur yang terbaik waktu itu. Nah, gitu mungkin Bunda, saya mohon maaf. Gitu Bang Sul. Oke, baik Ayah Irwan. Iya, Zed. Rasanya sih udah, ya saya juga khawatir juga kalau ada satu pertanyaan lagi, nanti cukup panjang waktunya menyita waktu Pak Irwan. Saya kira gini saja Pak Irwan, ambil, Yes, kita bukan pertemuan pertama dan terakhir, insya Allah nanti kita akan berlanjut. Alhamdulillah. Ini juga udah lewat, Corona udah lewat, kemudian bisa tatap muka, Ayah Irwan bisa bersilaturahim di Masjid Al-Hidayah. Ya, baik Pak Ayah Irwan, kalau gitu langsung diambil sebuah katakanlah kesimpulan sementara dulu Ayah Irwan atau penutup dulu dari Ayah Irwan sebelum kita secara resmi kita tutup katakan pertemuan kita di siang hari ini. Silakan Ayah Irwan. Ya, betul. Sebenarnya penutup ini buat saya sebenarnya Bang Zul. Ingin hanya menyampaikan saja bahwa Ramadan ini adalah saat di mana kita memeriksa hal-hal yang esensi di dalam kehidupan kita berumah tangga, dalam kehidupan kita mengasuh dan mengasihi anak-anak kita. Nah, apa yang paling esensi itu saatnya kita memeriksa prinsip pengasuhan ini.